Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ina Noviani dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Serang Raya. Di video ini saya akan menjelaskan dua contoh soal praktikum statistika. Yang pertama, kita akan mengerjakan soal nomor 1. Berikut ini adalah datanya dan kita akan menentukan persamaan regresi ganda dari variabel, korelasi antar variabel, koefisien determinasinya, uji F, uji T, uji normalitas, dan juga kita akan mencari adakah pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Yang pertama, kita akan menentukan persamaan regresi ganda menggunakan aplikasi SPSS. Di sini kita tulis pada kolom name kebiasaan belajar atau X1-nya dan baris kedua yaitu kecerdasan emosional atau X2-nya. Dan yang terakhir kita akan menuliskan di baris ketiga prestasi belajar matematika. Selanjutnya, ikuti arahan seperti pada di video ini. Cara untuk menguji regresi ini adalah klik pada toolbar Analyze, kemudian regresi, dan setelah itu linear. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian masukkan prestasi belajar pada kolom dependen dan juga dua variabel lainnya ke kolom independen. Kemudian klik OK. Maka akan muncul output seperti ini. Maka akan diperoleh hasil analisis dengan melihat tabel koefisien yaitu Y sama dengan 9,344 ditambah 0,330 atau X1 ditambah 0,549 X2. Yang kedua, kita akan menentukan korelasi antar variabel. Masih dengan data yang sama, di sini kita akan menguji korelasi antar variabel X1 dengan Y, X2 dengan Y, dan X1 dengan X2 dengan cara klik Analyze, kemudian Correlate, selanjutnya bivariatif, dan selanjutnya kita akan menguji kebiasaan belajar atau X1 dengan kecerdasan emosi X2. Maka kita masukkan X1 dan X2 ke dalam kotak variabel. Dan ini adalah outputnya. Selanjutnya kita akan menguji korelasi antara variabel X1 dengan Y. Caranya masih sama dan di sini kita akan memasukkan variabel Y yaitu prestasi belajar matematika. Kemudian klik OK dan ini adalah outputnya. Kemudian selanjutnya kita akan menguji korelasi antara variabel X2 atau kecerdasan emosional dengan variabel Y. Prestasi belajar. Stepnya masih sama seperti video berikut ini. Berikut ini adalah hasil analisisnya. Hipotesis penelitian uji korelasi. H0 tidak ada hubungan atau korelasi antara dua variabel. H1 atau H alternatif ada hubungan korelasi antara dua variabel. Ketentuannya adalah sebagai berikut ini. Dan berikut ini adalah hasil korelasi antara variabel X1 dengan variabel Y. Dan ini adalah korelasi antara variabel X2 dengan variabel Y. Dan ini adalah korelasi antara variabel X1 kebiasaan belajar dengan variabel X2 kecerdasan emosional. Selanjutnya, kita akan menentukan koefisien determinasi. Koefisien determinasi bisa dilihat pada tabel model summary, yaitu R² adalah 0,762. Ini menunjukkan angka koefisien determinasinya.
Selanjutnya, kita akan menguji data dengan uji F menggunakan aplikasi SPSS. Berikut ini adalah tutorial uji F menggunakan SPSS. Langkah-langkah untuk mengujinya bisa dilihat seperti di video ini. Ini adalah hipotesis penelitiannya. Berdasarkan analisis di atas, diperoleh nilai sig 0,912 lebih besar dari alfa, sehingga H0 diterima. Dengan demikian, hubungan variabel kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar matematika bersifat linear. 2. Tabel ANOVA untuk prestasi belajar matematika dengan kecerdasan emosional. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai sig 0,825 lebih besar dari alfa 0,05, sehingga H0 diterima. Dengan demikian, hubungan variabel kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar matematika bersifat linear. Yang kelima, kita akan menguji T dengan menggunakan aplikasi SPSS. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menguji T dengan menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama, klik Analyze, kemudian Regresi, dan selanjutnya Linear. Akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian masukkan variabel Y ke dalam kotak dependen, selanjutnya variabel X1 dan X2 ke kotak independen. Kemudian klik statistik dan checklist collinearity diagnostic. Selanjutnya klik continue. Berikut ini adalah hipotesis penelitian untuk uji T. Berdasarkan hasil analisis di atas menunjukkan bahwa nilai VIF tersebut kurang dari 10 atau nilai tolerans lebih dari 0,10, maka H0 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi kolinearitas antara variabel kebiasaan belajar dan kecerdasan emosional. Selanjutnya, kita akan menguji data tersebut dengan uji normalitas menggunakan SPSS. Langkah untuk menguji normalitas data menggunakan SPSS yaitu klik Analyze pada toolbar menu, kemudian Non-Parametric Test, selanjutnya klik Legacy Dialog, dan selanjutnya One Sample KS. Akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, masukkan semua variabel ke dalam kotak tes variabel list. Selanjutnya, tekan OK. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa nilai asymptotic to tilde ketiga variabel adalah 0,2, yaitu lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data sampel terdistribusi normal. Dengan demikian, ada pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, baik secara bersama-sama maupun secara masing-masing variabel. Selanjutnya, soal nomor 2.
Di sini kita akan menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Selanjutnya, kita akan masukkan data-data tersebut. Klik variabel view, masukkan A1 sampai A20 di kolom name. Selanjutnya, kita beri label pertanyaan 1 sampai pertanyaan 20. Kemudian, klik data view dan masukkan semua data Jika semua data sudah kita masukkan, selanjutnya kita klik Analyze, kemudian Scale, dan selanjutnya kita klik Reliability Analyze. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita masukkan semua variabel pertanyaan 1 sampai pertanyaan 20, kemudian klik Statistik, dan checklist item, scale, dan juga scale item delete. Selanjutnya, klik continue. Berikut ini adalah output dari hasil penganalisisan yang telah kita lakukan. Di sini kita gunakan tabel item total statistik. Berikut ini adalah hasil analisis uji validitas dan dapat disimpulkan bahwa 8 butir soal yang memiliki nilai R hitung yang lebih besar dari nilai R tabel, maka 8 butir soal tersebut dinyatakan telah valid. Berikut ini adalah hasil analisis uji reliabilitas. Pengukuran yang reliable akan menunjukkan instrumen yang dapat menghasilkan data yang dipercaya. Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6. Maka berdasarkan hasil ini dapat dilihat bahwa Cronbach alpha 0,871 lebih besar dari 0,6. Hal ini berarti jawaban responden untuk instrumen penelitian ini adalah reliable.